Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Abdul Azim Rizky, NIM 0524787725 akan menjelaskan tentang proses lahirnya Pancasila, baik itu BPPKI, kemudian Piagam Jakarta dan PPKI. Lanjut. Pendahuluan. Pancasila merupakan dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia. Nilai-nilainya menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Proses lahirnya Pancasila berlangsung pada masa menjelang kemerdekaan pada tahun 1945, ketika para tokoh bangsa mempersiapkan bentuk negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kemudian, latar belakang. Pada masa pendudukan Jepang, bangsa Indonesia dijanjikan kemerdekaan. Sebagai persiapan, Jepang membentuk lembaga seperti BPUPKI dan PPKI. Melalui lembaga inilah para tokoh nasional mulai membahas dasar negara, kemudian sistem pemerintahan, dan hal-hal penting lainnya untuk menyongsong kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah muncul berbagai gagasan tentang dasar negara yang akhirnya menjadi Pancasila. Lanjut. BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945 oleh pemerintahan Jepang. Lembaga ini resmi bekerja mulai 29 April 1945 dengan Ketua Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Tugas utama BPUPKI adalah menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan dengan rencana kemerdekaan Indonesia, termasuk merumuskan dasar negara. Lanjut. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Itu membahas dasar negara Indonesia adalah dasar negara Indonesia yang merdeka. 3 tokoh penting yang mengajukan usulan dasar negara yaitu Muhammad Yamin, kemudian ada juga Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan istilah Pancasila sebagai dasar negara. Lanjut. Rumusan Pancasila oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, kemudian internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Rumusan tersebut kemudian dikenal dengan nama Pancasila dan menjadi landasan utama dalam pembentukan Piagam Jakarta. Lanjut. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPKI pertama dibentuk Panitia 9 yang beranggotakan tokoh-tokoh dari berbagai golongan untuk merumuskan dasar negara. Hasil kerja mereka dikenal dengan Piagam Jakarta yang berisi rumusan dasar negara Indonesia. Sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini menjadi naskah awal dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 menggantikan BPUPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya Dr. Andes Muhammad Hatta. Tugas PPKI adalah menyempurnakan hasil kerja BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, termasuk menetapkan dasar negara dan undang-undang dasar. Lanjut. Perubahan Piagam Jakarta. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 disepakati perubahan pada sila pertama Piagam Jakarta yang bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini dilakukan untuk menjaga persatuan nasional dan menghormati seluruh agama yang ada di Indonesia. Kemudian selanjutnya pengesahan Pancasila. Pada hari yang sama, 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan beberapa keputusan penting, yaitu yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pancasila di dalam pembukaannya. Kemudian 2, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Dengan demikian, Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin dari proses lahirnya.
Nah, nilai Pancasila yang tercermin di sini dari proses lahirnya Pancasila tampak jelas nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman bangsa, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti ini ya, terlihat dari keadaan spiritual dan penghormatan antar umat beragama, kemudian semangat persamaan dan penghormatan terhadap hak semua golongan, kemudian kompromi perubahan sila pertama demi keutuhan bangsa, kemudian proses lahirnya dilakukan melalui musyawarah mufakat, kemudian tujuan akhir adalah kesejahteraan bersama. Kemudian refleksi pribadi. Di sini peristiwa lahirnya Pancasila mengajarkan kepada kita arti penting dari persatuan, toleransi, dan kebijaksanaan dalam bernegara. Tokoh-tokoh bangsa telah menunjukkan keteladanan dengan mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan kelompok. Nilai-nilai tersebut tetap relevan di era digital sekarang ini, terutama dalam menjaga etika, toleransi, dan gotong royong di masyarakat. Dan ini penutup. Lahirnya Pancasila merupakan hasil perjuangan dan kompromi para pendiri bangsa. Melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman hidup bangsa untuk menjaga persatuan dan membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.